Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Sadat selaku dosen mata kuliah fikih ibadah UIN 1 Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Boyolangu Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Moyoketen Boyolangu Tulungagung. Dan yang saya hormati seluruh dzurriyyah Desa Moyoketen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul secara virtual pada majelis taklim ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita bisa berkumpul dengan beliau pada nanti yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita memasuki materi pada hari ini, yaitu berpuasa. Apa sih pengertian berpuasa? Berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi itu adalah pengertian dari berpuasa. Kita sebagai muslim tentunya sudah melakukan, sudah mendengar atau bahkan melakukan yang namanya berpuasa. Berpuasa juga itu masuk pada rukun Islam yang keempat. Jadi kita sebagai muslim wajib melakukan berpuasa. Berpuasa itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Berpuasa wajib contohnya adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa karena nazar. Yang ketiga karena puasa karena kafarat atau denda. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan? Yaitu puasa yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan dengan jumlah kira-kiranya 29 sampai 30 hari. Nah, itu adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dikerjakan saat sedang melakukan nazar atau janji. Puasa nazar pada awalnya merupakan puasa sunnah, namun menjadi wajib ketika seseorang melakukan janji atau sumpah. Jadi puasa nazar itu dilakukan ketika seorang melakukan sumpah. Misalnya kelas 2 saya ingin menjadi juara 1. Kalau sudah menjadi juara 1, saya akan mentraktir teman-teman. Nah, itu adalah sumpah, itu sudah termasuk sumpah. Jadi saat sumpah tersebut tercapai, kita harus menepus sumpah tersebut dengan nazar atau melakukan sumpah tersebut. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan karena menebus denda. Jadi definisi dari puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan untuk menebus dosa atau sebagai denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama Islam. Jadi puasa kafarat itu adalah puasa sebagai penebus denda. Contoh dari puasa kafarat adalah saat melakukan hubungan intim suami istri pada puasa Ramadan. Itu tidak boleh karena
syarat dari puasa Ramadan itu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Karena melakukan intim tersebut, jadi itu termasuk membatalkan puasa dan itu menjadi dosa bagi si pelaku. Itu tadi adalah contoh dari puasa wajib dan pengertian dari puasa wajib. Masuk yang jenis kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai orang muslim itu bisa melakukan atau tidak puasa tersebut. Contoh dari puasa sunnah adalah yang pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Yang kedua adalah puasa Arafah dan yang ketiga adalah puasa Tarwiyah. Nah, pengertian dari puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Yang kedua adalah puasa Arafah. Jadi pengertian dari puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa Arafah ini adalah puasa yang hanya dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Contoh yang ketiga adalah puasa Tarwiyah. Nah, ini puasa Tarwiyah ini puasa yang dilakukan sebelum melakukan puasa Arafah. Jadi pengertian puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilakukan atau puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi puasa Tarwiyah dan Arafah itu berurutan. Yang puasa Tarwiyah adalah 8 Dzulhijjah, yang puasa Arafah adalah 9 Dzulhijjah. Nah, itu tadi adalah contoh puasa sunnah dan pengertian dari puasa sunnah. Selanjutnya adalah syarat dan rukun berpuasa. Jadi karena berpuasa itu merupakan rukun Islam, jadi tidak sembarangan melakukan ibadah tersebut. Berpuasa memiliki syarat dan rukun tertentu. Yang pertama adalah syarat berpuasa. Syarat berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah syarat wajib berpuasa dan yang kedua adalah syarat sah berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, dan yang keempat adalah mampu. Yang menjadi poin di sini adalah yang nomor 4, yaitu mampu. Jadi untuk melakukan berpuasa kita harus mampu melakukannya, tidak dalam keadaan yang sakit atau keadaan yang tidak memungkinkan kita berpuasa. Yang syarat yang kedua adalah syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa itu ada 4, yaitu Islam, mumayyiz, suci dari haid, dan mengetahui waktu. Jadi syarat sah berpuasa itu kita yang pertama adalah Islam. Kita harus beragama Islam untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi untuk berpuasa kita harus tahu ini harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk. Itu merupakan syarat sah berpuasa. Nomor 3 adalah suci dari haid dan nifas. Jadi untuk melakukan berpuasa kita harus suci dulu dari haid dan juga nifas. Yang keempat adalah mengetahui waktu. Itu adalah syarat berpuasa. Yang selanjutnya adalah rukun berpuasa. Rukun berpuasa itu ada 2. Yang pertama, kita harus niat untuk apa? Niat untuk berpuasa. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu
yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu tadi adalah syarat dan rukun berpuasa. Puasa awal mula disyariatkan itu setelah peristiwa hijrah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW itu menjalankan puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Jadi sebagai orang Islam, kita itu tidak semerta-merta melakukan puasa. Ada perintah yang mewajibkan untuk kita berpuasa yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita sebagai orang Islam itu tidak semerta-merta melakukan puasa. Kita melakukan puasa itu karena diperintah atau diwajibkan, dan itu sudah jelas tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Cukup sekian ceramah pada hari ini. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang berpuasa dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.